Oke. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penggunaan Natural Language Processing atau NLP dalam bidang pendidikan. Kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk mempresentasikannya secara umum. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Isma Destia Nur Arifah, yang kedua ada Ludia Safitri, dan yang terakhir ada saya sendiri, Kartika Dewi Safitri. Oke, sebelum masuk ke pematerian, alangkah baiknya kita membaca doa basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kepada pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang Natural Language Processing dalam bidang pendidikan. Nah, Natural Language Processing atau NLP merupakan salah satu cabang ilmu kecerdasan komputer buatan. Nah, dalam hal ini, komputer dapat memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia. Nah, Natural Language Processing ini berkaitan dengan interaksi antara komputer dengan manusia yang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Natural Language Processing juga merupakan salah satu bidang ilmu interdisipliner yang mana dalam hal ini menggabungkan beberapa ilmu, yaitu ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan linguistik. Natural Language Processing menghasilkan beberapa macam aplikasi yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Contohnya, asisten virtual atau sistem penerjemahan otomatis. Nah, dalam prosesnya, Natural Learning Processing menggunakan teknik-teknik mesin dalam melakukan berbagai tugasnya. Dengan NLP ini, komputer itu bisa menerjemahkan atau menjawab pertanyaan. Dan kegunaannya itu masih banyak lagi ya. Salah satu langkah yang paling penting dalam analisis natural language processing ini adalah pre-processing. Nah, boleh dilanjut ke slide-nya. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh-contoh teknik pre-processing, yaitu yang pertama, scaffolding. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah proses dalam mengolah kata. Contohnya itu seperti mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, ataupun contohnya bisa seperti tanda seru, koma, garis miring, lebih dari, kurang dari, dan simbol-simbol lainnya. Yang kedua itu ada tokenizing. Tokenizing di sini adalah proses membagi atau memecah teks menjadi kata-kata. Dilanjut yang ketiga itu ada part of speech tagging. Nah, di sini adalah pengkodean pada setiap kata atau setiap kata kerja, atau bisa juga kata sifat atau tata aturan bahasa lainnya. Yang selanjutnya itu ada, bisa slide selanjutnya, ada stemming. Stemming itu adalah tahap menciptakan kata dasar dari sebuah kata. Misalkan contohnya in-nya atau yang lainnya. Selanjutnya itu ada stop word removal. Pengertiannya adalah kalimat yang tidak memiliki makna yang kemudian dihilangkan agar dapat meningkatkan efisiensinya. Dan yang terakhir di sini adalah stop word. Stop word di sini adalah kumpulan kata-kata yang tidak terlalu penting tapi sering digunakan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ludia Safitri. Dipersilahkan. Baik,
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah tentang materi penggunaan NLP di bidang pendidikan. Nah, penggunaan Natural Language Processing atau NLP di bidang pendidikan ini bisa membantu baik pendidik maupun peserta didik atau siswa dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, berikut beberapa implementasi penggunaan NLP di bidang pendidikan menurut Rumaisa dan kawan-kawan tahun 2021 diantaranya yang pertama ada peringkasan teks dan paraphrasing. Nah, peringkatan teks otomatis ini dapat membantu siswa dalam merangkum materi dengan lebih efektif. Sementara paraphrasing ini berfungsi untuk menghindari plagiarisme. Contoh aplikasi untuk peringkasan teks ini diantaranya Summarizebot dan juga Scholarcy untuk peringkasan serta Quillbot dan Preposiseo untuk parafrase yang mendukung pemahaman dan penyampaian informasi yang tepat. Kemudian yang kedua ada tanya jawab atau question and answer. Nah, penjawab pertanyaan atau QA ini menggunakan atau menggunakan NLP untuk secara otomatis menjawab pertanyaan dalam bahasa sehari-hari. Nah, mendukung siswa dan guru dengan menyusun pertanyaan dan jawaban serta menyesuaikan evaluasi berdasarkan kebutuhan belajar individu. Contohnya seperti aplikasi Quillions. Yang selanjutnya adalah chatbot. Nah, chatbot ini berbasis NLP seperti yang digunakan di aplikasi, contohnya Khan Academy dan juga Duolingo, dapat secara otomatis menjawab pertanyaan siswa, memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas dan membantu administrasi pendidikan, sehingga meningkatkan pengalaman belajar dengan umpan balik yang relevan dan penyesuaian materi sesuai dengan kemajuan pengguna. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi ejaan dan grammar. Nah, evaluasi ejaan dan tata bahasa menggunakan teknologi NLP seperti pada aplikasi Grammarly, contohnya secara otomatis mendeteksi umpan balik instan dan akurat, serta membantu guru menilai tulisan dengan lebih efisien dan juga mendukung pembelajaran efektif dan perbaikan keterampilan bahasa secara berkelanjutan. Itu adalah penggunaan NLP di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah manfaat apa saja dalam penggunaan NLP di bidang pendidikan. Nah, penggunaan NLP sendiri ini di bidang pendidikan mempunyai berbagai manfaat yang signifikan. Di antaranya itu yang pertama ada umpan balik. Nah, umpan balik di NLP sendiri itu adalah memungkinkan sistem untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa tentang tulisan mereka, kemudian membantu mereka memahami kesalahan ejaan dan tata bahasa, serta meningkatkan keterampilan menulis. Selanjutnya adalah personalisasi pembelajaran. Nah, dengan menganalisis kemampuan tadi kemajuan siswa dalam NLP ini juga dapat menyesuaikan materi dan pertanyaan sesuai kebutuhan individu sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Yang ketiga ada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan. Nah, ketika aplikasi berbasis NLP ini dapat membantu siswa dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan, maka bagi mereka yang terbatas secara fisik maupun secara geografis, nah teknologi ini menjadikan eh, aksesnya itu layanan pendidikannya itu tanpa batas jarak dan kehadiran secara fisik maupun geografis. Selain itu juga NLP menjadi alternatif yang lebih terjangkau dari sumber tradisional seperti buku teks atau guru itu sendiri. Kemudian yang keempat ada sumber belajar interaktif. Nah, dalam penggunaan NLP di bidang pendidikan, manfaat dari sumber belajar interaktif dapat menyediakan materi belajar yang interaktif. Misalnya, melalui melalui pilihan ganda atau latihan interaktif.
Yang kelima ada pengembangan keterampilan berbahasa. Nah, alat paraphrasing tadi yang telah dijelaskan dan juga peringkasan yang menggunakan NLP membantu siswa belajar cara menyusun kalimat dan ide dengan cara yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir ada interaksi yang lebih baik. Nah, chatbot ini berbasis NLP dapat menjawab pertanyaan siswa secara real time, memberikan dukungan dalam tugas dan menjawab pertanyaan administratif sehingga meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan sekaligus manfaat penggunaan NLP di bidang pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Lydia Saputri atas penyampaiannya. Nah, sekarang ada materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Isma Ristia. Kepada Isma Ristia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan penggunaan NLP di bidang pendidikan. NLP atau Natural Language Processing ini memiliki banyak sekali kelebihan dan juga kekurangan dalam bidang pendidikan. NLP ini juga yang memberikan komputer kemampuan untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menanggapi bahasa manusia menjadi kekuatan pendorong dan juga perubahan yang positif. Slide selanjutnya. Adapun kelebihan NLP di bidang pendidikan ada 4. Yang pertama, memberikan manfaat seperti simulasi percakapan, seperti manusia, ketersediaan waktu juga 24 jam, dan juga aksesibilitas yang mudah. Yang kedua, ada menyajikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan beradaptasi dengan kebutuhan dan juga preferensi siswa individu. Yang ketiga, ada mampu mendukung pembelajaran bahasa melalui penyediaan latihan bahasa yang bersifat interaktif dan juga memberikan umpan balik. Yang keempat, mampu mendukung kegiatan pembelajaran mata pelajaran dengan menyajikan materi, merespon pertanyaan, dan juga memberikan arahan kepada siswa atau pada mahasiswa. Nah, adanya NLP ini sangat membantu siswa. Dengan adanya NLP ini, siswa dapat belajar dengan lebih interaktif juga dan juga lebih responsif, yang membantu meningkatkan pemahaman materi dan juga motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada kekurangan NLP di bidang pendidikan. Menurut Menucha Biranbum, tahun 2023, aspek negatif NLP dalam pembelajaran dapat menjadi perhatian yang serius, mengingat adanya potensi pengaruhnya terhadap interaksi manusia dengan pengetahuan, evaluasi, dan juga perkembangan keterampilan. Adapun kekurangannya, yang pertama, dengan adanya NLP ini, siswa ataupun mahasiswa menjadi lebih ketergantungan kepada chatbot. Dan juga yang kedua, adanya NLP ini menjadi kurangnya interaksi dengan sesama manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Isna atas penyampaiannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Natural Language Processing atau NLP ini memiliki banyak sekali manfaat ya dalam dunia pendidikan. Nah, salah satunya yaitu mempermudah untuk mengakses informasi, memberikan umpan balik secara instan, dan mendukung pembelajaran bahasa. Nah, secara keseluruhan, NLP ini dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik, efisien, dan efektif. Siswa juga dapat belajar kapan saja dan di mana saja, serta mendapatkan pengalaman belajar yang lebih personal.
Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.